Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2B HCI ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang research yang telah kami lakukan sebelumnya. Oke, aplikasi yang ingin kami rancang ke depannya yaitu Chili. Ini adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Over Vicky, lalu ada Hikmatun Rifka, Muhammad Afifi, Taufikur Rahman, dan Muhammad Over Rizky Ramadan. Secara umum, kami ingin membahas latar belakang. Coba moderator balik dulu. Kami ingin membahas outline-nya yaitu latar belakang, lalu metodologi, dan kemudian adalah temuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Tanaman cabai adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, tanaman cabai juga memiliki untuk antioksidan. Lalu, di kehidupan sehari-hari, setelah kami melakukan berbagai research, banyak petani cabai mengeluh akan eh, busuknya cabai atau penyebab-penyebab lainnya yang mungkin merugikan mereka. Baik merugikan secara secara sangat banyak ataupun sekedar merugi gitu. Ataupun kurang dari target mereka. Terdapat beberapa masalah dalam membudidayakan cabai di lingkungan petani cabai. Misalnya, sulitnya mendeteksi atau mengetahui gejala atau penyebab kerusakan pada tanaman cabai tersebut. Sehingga cabai bisa rusak seperti busuk, terserang hama, atau penyebab gagal panen lainnya. Tetapi dalam mencari masalah tersebut, eh, petani kewalahan dan sering mereka tidak mengetahui penyebab-penyebabnya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi. Jadi metodologi yang kami gunakan di sini itu ada pada tahap secondary research, wawancara, dan pengamatan. Pada tahap metodologi secondary research, pada tahap ini kami melakukan sebuah evaluasi data yaitu dengan uh, mencari jurnal ataupun aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi yang kami buat nih, yaitu aplikasi monitoring cabai. Selanjutnya, pada tahap wawancara ini kami sepakat untuk mewawancarai user, dua kelompok user, yaitu petani dan masyarakat. Kenapa kami mewawancari petani? Karena petani selaku user yang lebih berpengalaman dan lebih mengetahui masalah yang ada pada tanaman cabai. Sehingga nantinya hasil wawancara dari petani ini uh, kami dapat data yang akurat gitu misalnya. Terus ada kelompok user masyarakat. Kenapa kami mengambil kelompok user masyarakat? Karena beberapa masyarakat yang kami temui, yang kami amati, mereka ada menanam cabai di sekitar rumahnya. Maka dari itu kami sepakat tim kami melakukan wawancara kepada masyarakat tersebut. Wawancara yang kami lakukan itu di warung kopi, dikarenakan agar suasana wawancaranya itu lebih santai, tidak tertekan. Uh, dan juga ada beberapa user yang tidak bisa berhadir, sehingga kami melakukan wawancara melalui via aplikasi Zoom. Yang terakhir itu ada pengamatan. Jadi pada tahap pengamatan ini, kami sepakat untuk melakukan pengamatan pada sebuah
kebun milik user atau dari kelompok user petani, yaitu di sekitaran Gampong Blangkrum. Kebun milik tani ini, uh, ya user ini menanam beragam jenis cabai, mulai dari cabai rawit, cabai hijau atau merah, sampai cabai jumbo. Mungkin selanjutnya untuk bagian temuan akan saya serahkan pada uh, yang selanjutnya. Baik, dari temuannya yang ada pertama itu secondary research. Secondary research masalah identifikasi dan BMC dan PPC. Secondary research terbagi dua, ada bersumber dari aplikasi dan bersumber dari jurnal. Yang kami temuin yang dari aplikasi itu ada 4 data berasal dari aplikasi dan ada 3 berasal dari jurnal. Secondary aplikasi yang pertama adalah deskripsi dari aplikasi tersebut adalah aplikasi tentang tata cara budidaya tanaman cabai. Nama aplikasi tersebut cara budidaya menanam cabai. Perancangnya adalah David Choganel. Untuk sumber URL sudah tertata pada PPT. Untuk penjelasan singkatnya itu aplikasi ini bertujuannya yang udah pasti itu membantu petani cabai dalam membudidayakan tanaman cabai. Yaitu bisa berbagai jenis cabai yang ada di Indonesia. Next. Untuk secondary research aplikasi kedua, deskripsi pertama yaitu deskripsi dari nama aplikasi tersebut adalah aplikasi tentang tata cara budidaya cabai merah. Nama aplikasi tersebut adalah budidaya cabai merah. Perancang dari aplikasi budidaya cabai merah ini adalah Nidze. Untuk sumber URL sudah tertata pada PPT. Dalam penjelasan singkatnya itu adalah aplikasi ini bertujuan untuk membantu petani dalam membudidayakan tanaman cabai serta menjelaskan bagaimana cara pemilihan bibit yang baik, menjelaskan jenis-jenis varietas cabai merah dan syarat tumbuhnya, serta untuk membantu user petani dalam menjelaskan alur penanaman bibit hingga cara dalam memanen hasil cabainya. Next. Secondary research aplikasi ketiga, untuk deskripsi dari ini mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya secondary research aplikasi ketiga, deskripsinya tuh aplikasi ini merupakan cara untuk melihat kelembapan suhu udara pada tanah yang akan digunakan untuk tanaman cabai rawit. Nama jurnalnya itu Sistem Monitoring Kelembapan Tanaman Cabai Rawit. Perancangnya itu Mazaki Maru. Sumbernya itu seperti yang tertera pada PPT. Penjelasan singkat mengenai aplikasi ini. Aplikasi sistem pakar cabai ini memiliki beberapa fitur, yaitu fitur informasi, fitur solusi penyakit, dan fitur konsultasi. Fitur informasi bertujuan untuk memberitahu tentang tanaman cabai, fitur solusi penyakit bertujuan untuk memberitahu solusi-solusi jika pada tanaman cabai terdapat penyakit. Ada fitur layanan konsultasi yang dimana bertujuan untuk menanyakan kondisi cabai saat ini. Secondary research aplikasi keempat, deskripsinya tuh cara merawat cabai rawit terlengkap, baik dan benar. Nama aplikasinya itu cara merawat cabai rawit. Perancangnya itu Nasandroid. Sumbernya itu seperti yang tertera pada PPT. Penjelasan singkat mengenai aplikasi ini untuk melakukan penanaman yang benar agar kualitas yang dihasilkan akan lebih bagus. Pada aplikasi tersebut bisa memberikan beberapa tips dalam merawat cabai, rawit, dan sebagainya. Aplikasi ini sangat mudah dan digunakan lengkap juga. Selanjutnya, secondary research jurnal yang pertama. Deskripsinya itu
aplikasi ini untuk mengendalikan gugur bunga dan buah. Nama jurnalnya itu Indol Acetic Acid atau IAA, Indol Butyric Acid atau IBA, dan GA3. Perancangnya itu Dermawan Rahmansyah, Ridwan Saleh Ivayanti, Katriani Macal, Hari Iswoyo, ST Salmiati. Sumbernya itu bisa dilihat di PPT. Penjelasan mengenai aplikasi ini. Aplikasi pada jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi morfofisiologi kejadian gugur bunga dan buah fruit drop pada tanaman cabai terhadap pemberian zat pengatur tumbuh ZPT, auksin IAA dan IBA dan GA3. Selanjutnya secondary research jurnal kedua. Deskripsinya itu aplikasi sensor BH1750 untuk sistem monitoring pertumbuhan tanaman cabai menggunakan Arduino bertenaga surya terintegrasi Internet of Things atau IoT. Nama jurnalnya itu monitoring cabai. Terus Syafrima Wahyu, Muhammad Syafaat, Agnes Yuliana, dan Revi Meliani. Sumber URL itu tertera di PPT. Penjelasan mengenai aplikasi di jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem monitoring untuk mengamati pertumbuhan tanaman cabai berbasis Internet of Things atau IoT dengan sumber daya listrik berasal dari panel surya. Variabel penting penunjang pertumbuhan cabai adalah kelembapan tanah, suhu lingkungan, waktu, dan lama, serta adanya pengaruh intensitas cahaya. Selanjutnya secondary research jurnal ketiga. Deskripsinya itu aplikasi sistem pakar penyakit tujuan untuk memberikan sebuah informasi tentang cabai dan memberikan pada tanaman cabai yang terkena penyakit. Nama jurnalnya itu cabai, perancangnya itu Rio Effendi, Fauziah, dan Aris Gurnayati. Sumber itu bisa dilihat di PPT. Terus penjelasan singkat mengenai aplikasi ini. Aplikasi sistem pakar berbasis web ini untuk memberikan sebuah informasi mengenai tanaman cabai dan dapat mendiagnosa gejala-gejala penyakit yang menyerang tanaman cabai serta memberikan solusi bagaimana cara penanganan yang tepat. Serta web ini dapat diakses di mana saja dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Serta dapat mempercepat waktu penanganan penyakit yang menyerang. Selanjutnya akan disambung oleh teman. Baiklah, di sini ada identifikasi masalah. Jadi di sini ada 3 identifikasi masalah, itu sering berturut, tidak diketahui cabai tidak vegetasi. Yang ketiga, tanaman sering mengalami penyakit. Dan terdapat BMC, yaitu Business Model Canvas. Nah, di sini berisi perencanaan bisnis aplikasi berdasarkan proposisi infrastruktur pelanggan dan keuangan. Jadi target customer segmen kami adalah petani. Kemudian value proposition yang kami tawarkan adalah dapat mengetahui penyebab dari tanaman cabai secara online, 30 days free trials, dan tidak ada iklan di cara kami mempromosikan sosial media, iklan online, dan juga model device. Customer relationship disediakan adalah pengaduan kritik dan saran, menyesuaikan permintaan pengguna dan kemudian penggunaan. Untuk di resource menyediakan sistem aplikasi machine learning untuk pemrosesan gambar yang diambil, internet untuk mendukung jalan aplikasi, dan untuk di partners yaitu modal bisnis yang melibatkan orang luar agar dapat mewujudkan aplikasi kami adalah pemerintah, investor, Amazon AWS, dan badan Bitbank. Kreativitasnya yang kami lakukan adalah mengumpulkan dan menganalisa data serta melakukan penelitian dan pengembangan melalui teknologi. Dana pengeluaran yang kami dapat dari marketing, developer, AWS, dan penelitian dan pengembangan. Revenue streams atau pemasukan kami melalui pembelian akun premium dan investor. Dan
ada PPC yaitu Value Proposition Canvas. Pada customer segmen PPC terdapat beberapa job yang dilakukan oleh petani, yaitu menanam tanaman di belakang rumah, memberi pupuk, menyiram pestisida, mengamati tanaman secara manual, menanyakan kepada kerabat jika ada permasalahan, dan menyeleksi tanaman tersebut sebelum dijual. Dalam menjalankan job tersebut, petani juga mengalami beberapa yang busuk, adanya penyakit pada tanaman dan layu, mengalami kerusakan dan tidak tahu penyebab busuknya tanaman cabai tersebut. Oleh karena itu, petani mempunyai beberapa harapan, yaitu mendapat informasi lebih mengenai cara merawat cabai, mengetahui harga jual tanaman yang sesuai dengan kualitas, dan mengetahui dengan pasti sebab gagal panen. Pada Value Proposition ini terdapat beberapa penyelesaian masalah user, yaitu mengatasi ketidaktahuan user dengan menjelaskan penyebab dan penyakit pada tanaman cabai, dan mengatasi kerugian dengan memberikan contoh terkait harga yang sesuai dengan kualitas cabai. Lalu juga menciptakan beberapa harapan user, yaitu memberikan sebuah penjelasan kepada user tentang bagaimana cara tips dan trik merawat cabai, dan memberikan sebuah berita terkait perkembangan harga jual beli cabai. Kemudian dibuatlah sebuah sosialisasi dengan menampilkan persentase kandungan yang ada pada cabai, memberikan penjelasan tentang penyakit pada cabai, memberikan harga jual cabai beserta website rujukannya, dan memeriksa penyakit yang ada pada tanaman cabai tersebut. Sampai sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok HCI 2B, yaitu tentang aplikasi monitoring PCLI. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.